Que sean los soldados del varón. Y él el encargado de las caletas, para que las autoridades no las encuentren por sus servicios. Es el lugar más seguro del área. Se lo marcaré en los mapas codificados. Di awal film kita akan dibawa ke tahun 1992 bertempat di tengah hutan yang berada di negara Kolombia. Di sana memperlihatkan kelompok kartel yang dipimpin oleh Pablo Escobar sedang mengubur beberapa tong yang berisi uang hampir 200 juta dolar. Rupanya semua uang itu adalah milik Pablo Escobar yang sengaja dikubur karena beliau sedang diburu oleh para polisi. Selesai mengubur semua tong yang berisi uangnya, para kelompok kartel itu langsung menghabisi beberapa orang dari mereka yang dianggap pengkhianat. And a dark legacy that still haunts 35 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2025, berita Kolombia menyiarkan kalau Pablo Escobar meninggalkan harta karun berupa uang yang dikubur di dalam tong. Namun sampai saat ini tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan harta karun tersebut. Satu-satunya orang yang mempunyai peta lokasi detail harta karun itu adalah mantan anak buah Pablo Escobar yang sekarang tinggal di Israel dan diketahui bernama Vito. Adegan berpindah ke Miami dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Avi. Tak lama Avi didatangi oleh satu anak buahnya yang memberitahu terkait harta karun peninggalan Pablo Escobar. Si anak buah juga menjelaskan kalau ada satu orang yang mempunyai peta detail di mana harta karun itu dikubur, yang tak lain adalah Vito. Tanpa menunggu lama, Avi menugaskan anak buahnya agar mencari Vito lalu dapatkan petanya dengan cara apapun. Besok malamnya memperlihatkan para anak buah Avi yang sudah berhasil menculik Vito, yaitu satu-satunya mantan anak buah Pablo Escobar yang mempunyai peta lokasi harta karun. Dengan kejam, para anak buah Avi menyiksa Vito sampai babak belur. Awalnya Vito tak mau membuka mulut. Namun setelah para anak buah Avi mengancam akan menghabisi anak perempuan Vito, akhirnya ia mengatakan kalau peta itu disimpan di balik lukisan yang ada di rumah anak perempuannya. Mengetahui informasi itu, tetap saja para anak buah Avi langsung menghabisi Vito. Hari berikutnya, Avi didatangi oleh satu anak buahnya yang memberitahu kalau ia telah berhasil mendapat informasi tentang peta harta karun Pablo Escobar disimpan. Peta itu disimpan di dalam lukisan yang ada di rumah anak perempuan Vito. Yang menjadi masalah, anak perempuan Vito itu adalah seorang pengacara handal dan mempunyai banyak anak buah. Jadi mereka tak bisa asal masuk ke dalam rumahnya apalagi sampai menggunakan cara kekerasan. Alhasil Avi berencana akan mendekati anak Vito supaya dirinya bisa diam-diam mencuri peta harta karun yang dimaksud. Went missing, so I looked through the security police found in the car. You're on police, which they ignored. Nothing to do with my client. Keesokan harinya Avi mendatangi anak perempuan Vito yang baru keluar dari persidangan dan diketahui bernama Ros. Sebisa mungkin Avi mengajak Ros berkenalan lalu ia pun berpura-pura membutuhkan bantuan jasa pengacara Ros. Akhirnya Ros termakan jebakan Avi lalu mereka pun janjian untuk bertemu di kapal pesiar nanti sore. She managed to get you off the hook. Singkat cerita, Avi dan Ros bertemu di kapal pesiar lalu mereka lanjut mengobrol sambil minum. Avi terus saja menggombali Ros yang membuatnya menjadi terpincut. Hingga ketika hari sudah malam, nampaknya Ros mabuk parah jadi ia meminta Avi untuk mengantarkan ke rumahnya. Tentu hal inilah yang Avi nantikan. Jadi tanpa menunggu lama, Avi segera mengantarkan Ros pulang. Setibanya di rumah, Avi terus saja menggoda Ros yang membuatnya menjadi sagne. Akan tetapi karena Ros sedang merah, mereka pun tak bisa melakukan enak-enak. Selanjutnya Ros pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Avi menunggu di sofa.
Disinilah Afi mulai beraksi untuk mengambil peta harta karun Pablo Escobar yang disimpan di dalam lukisan. Dengan sangat berhati-hati, Afi menurunkan lukisan itu. Lalu ia pun mengambil peta yang ada di dalamnya. Ketika Afi akan menyimpan lukisan itu ke tempat semula, tiba-tiba datanglah satu anak buah Afi yang menodong senjata sambil menyandra Ross. Afi bertanya apa maksud ini semua. Si anak buah menjawab kalau ia ingin harta karun itu tanpa membagi siapapun. Dengan santai Afi berusaha mengalihkan perhatian, lalu inilah yang terjadi. Setelah menghabisi orang tersebut, Afi meminta maaf kepada Ross dan ia jujur kalau tujuannya mendekati Ross adalah untuk mengambil peta harta karun itu. Entah kenapa Ross tidak marah dan ia malah mendukung Afi untuk mendapatkan harta karun Pablo Escobar, asalkan dirinya ikut terjun ke lapangan. Akhirnya Afi setuju lalu membawa Ross pergi bersamanya. Pass him over. What about that Cuban guy who came back with crutches? Of all the maps leading you to the money in the jungle. Keesokan harinya terlihat Afi dan Ross yang sedang menaiki perahu kecil menuju pedalaman Kolombia. Tentunya Afi tidak hanya berdua, karena di sana ia sudah mengondisikan beberapa tentara bayaran untuk membantu dalam pencarian harta karun Pablo Escobar. And Colombia money will get Laron is a psychopath who has full. Setibanya di pedalaman Kolombia, Afi disambut oleh tangan kanannya yang diketahui bernama Izik. Setelah itu Izik membawa Afi dan Ross pergi ke penginapan karena di sana ia sudah menyiapkan beberapa tentara bayaran yang siap membantu Afi. We'll be at the motel soon. You were in the army together? Got me screwing my commander, so Yeah. What the hell did you do in Colombia? Isaac is my brother. All the rest is camouflage. In Latin America is fucking psycho. come on, let's go. Setibanya di penginapan, Izik memperkenalkan Afi kepada dua tentara bayaran yang akan membantu mereka. Where the hell did she come from? Don't let her throw you off. In the car. Now listen to me. $200 million in cash. Tomorrow we'll go and meet. Tuesday, the money will be ours. There's a small base. I have someone waiting. It's loaded. Izik menjelaskan kalau kedua tentara bayaran ini adalah kakak beradik dan kemampuannya sudah pasti tak bisa diragukan. Kemudian Izik mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan lagi 3 tentara bayaran untuk membantu, namun mereka baru akan tiba di sini nanti malam. Mendengar hal tersebut, Afi bertanya apakah mereka berlima tidak cukup untuk mencari harta karun. Izik menjawab tidak karena di dalam hutan pasti ada juga mafia yang sama memburu harta karun, jadi mereka tidak boleh kalah pasukan. We have a lot of work to do. One, we can create ourselves. Earth, let's say that in my previous... I found God. It's all good, man. Malam harinya Afi bertemu dengan 2 tentara bayaran tambahan yang akan membantu dalam mencari harta karun. Sementara untuk satunya lagi akan menyusul besok karena dia sudah standby di dalam hutan Kolombia. Took me in. Right, Rabbi? Great story. Nice. Sorry, but we're gonna have to go. I'm gonna wait for you in the car. Did you get that? We got aboard. We'll be heading out now. Okay. Singkatnya, pagi hari pun tiba. Terlihat Afi dan kelompok yang sudah berjalan masuk menuju ke dalam hutan Kolombia. Ross menjadi satu-satunya wanita yang ikut. Padahal backgroundnya adalah seorang pengacara.
Setelah cukup jauh berjalan menyusuri hutan, Afi dan kelompok memutuskan istirahat sejenak sambil melihat peta. Tak lama ada ular tepat di belakang Ross dan siap untuk macok, namun tiba-tiba ternyata orang itu adalah Santiago, yaitu tentara bayaran suruhan Izik yang standby menunggu di dalam hutan. Sekarang tim Afi berjumlah 8 orang dan sepertinya sudah siap untuk menghadapi berbagai rintangan. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan karena untuk sampai di lokasi peta jaraknya masih cukup jauh. We're going this way. Check around, man. Selang beberapa saat, tiba-tiba Afi dan kelompok dikepung oleh beberapa tentara Kolombia. Mereka mengaku sebagai penjaga hutan dan tidak akan memperbolehkan orang asing masuk ke dalam hutan ini. Santiago yang menguasai bahasa lokal, ia pun mencoba bernegosiasi dengan kapten pasukan itu. Namun tetap saja si kapten memerintah Santiago dan yang lain agar keluar dari hutan. Bahkan satu tentara sampai menyandra Ross dari belakang supaya mereka mau pergi. Tentu saja itu membuat Afi naik darah dan inilah yang terjadi. Tranquilo. Tranquilo. Look, here. Plata, todo fresco. ¿Qué decís? Hey, motherfucker, come on. Come on, get that. Hey, hey. Hurt you or not? Are you okay? Hey, talk. Let him talk then. He says his nest is... Well, Setelah berhasil menghabisi pasukan tentara itu, Afi memerintah 3 orang anak buahnya untuk mencari di mana markas para tentara tadi. Afi yakin kalau mereka bukanlah tentara sungguhan, melainkan mafia yang juga sedang mencari harta karun Pablo Escobar. Kini kelompok Afi tersisa 5 orang dan mereka pun segera meneruskan perjalanan untuk menuju titik lokasi sesuai peta. Tak lama Afi dan tim menemukan sungai jernih sehingga mereka memutuskan untuk mandi dulu. We'll camp here tonight. Di balik itu, ketiga anak buah Afi berhasil menemukan markas pasukan tentara Kolombia yang tadi mengusirnya. Rupanya mereka dipimpin oleh bos kartel dari Timur Tengah bernama Jabal yang juga mengincar harta karun peninggalan Pablo Escobar. Sudah hampir 1 tahun Jabal dan pasukan tinggal di markas itu, namun mereka belum juga menemukan harta karun yang dimaksud. You feeling all right? Di sini si kakak beradik anak buah Afi melihat dari teropong kalau Jabal membawa putranya yang masih bocil. Alhasil si kakak beradik berencana untuk menculik putra Jabal dulu, agar nantinya Jabal mudah ditaklukkan. Sementara untuk satu rekannya lagi yang diketahui bernama Nasar ditugaskan untuk masuk ke dalam markas Jabal lalu menyamar jadi pelayan. Kembali pada Afi dan kelompoknya yang memutuskan untuk istirahat dulu sebab hari sudah mulai sore. Rencananya Afi dan yang lain akan kembali meneruskan perjalanan saat waktu subuh nanti. Sementara untuk si kakak beradik anak buah Afi, kini mereka telah tiba di markas Jabal dan sedang menargetkan putra Jabal untuk diculik. Beberapa jam kemudian si kakak beradik berhasil menculik putra Jabal lalu mereka foto untuk dikirimkan kepada Nasser yaitu rekannya yang menyamar jadi pelayan Jabal. that was my bad. Di balik itu terlihat Nasser kini sudah berhasil menyamar lalu mendekati Jabal yang sedang mengobrol. Awalnya Nasser berpura-pura untuk mengantarkan anggur terbaik untuk Jabal. Hingga tak lama dari itu Nasser menunjukkan foto putra Jabal yang sudah diculik.
Nasser memberi kode isyarat supaya Jabal diam dan ikut dengannya. Mau tidak mau akhirnya Jabal mengikuti Nasser yang pergi keluar. Setibanya di luar, Jabal dimasukkan ke dalam truk karena si kakak beradik sudah standby di sana. Kemudian mereka bertiga membawa Jabal menjauh dari markas supaya bisa mudah menginterogasi lalu mengeksekusinya. This is bad. I will ask you nicely. To the other side of the wood. Want to see your son alive. Quiero a todos los hombres ahí. Di tengah perjalanan, Jabal bertanya kenapa Nasser menculik putranya dan apakah tujuannya datang ke hutan ini untuk mencari harta karun Pablo Escobar. Nasser menjawab kalau sebenarnya putra Jabal tak pernah mereka bawa dan sampai sekarang masih berada di gudang markas Jabal. Mereka sengaja hanya menyekap putra Jabal saja untuk difoto lalu ditunjukkan kepada Jabal. Sedangkan kedatangan mereka ke hutan ini memang benar untuk mencari harta karun Pablo Escobar. Mendengar hal tersebut, Jabal menjawab kalau Nasser dan yang lain tak akan pernah mendapatkan harta karun itu. Sebab dirinya juga hampir 1 tahun mencari tak kunjung menemukannya. Di waktu yang sama, tanpa Nasser sadari, rupanya Jabal sedang berusaha membuka ikatan di tangannya dengan menggunakan pisau yang sebelumnya ia selipkan. Adegan berpindah kepada Afi dan yang lain. I can't go. Rencananya sekarang Afi akan meneruskan perjalanan untuk menuju titik lokasi harta karun berada sesuai dengan petunjuk dari peta. Namun sayangnya Ross malah muntah-muntah akibat keracunan makanan yang sebelumnya mereka bakar. Alhasil Afi hanya akan pergi bersama dengan satu rekannya saja. Sementara untuk Izik beserta Santiago, Afi perintah untuk stay di sana menjaga Ross yang masih mual-mual. Setelah Afi pergi, Izik memerintah Ross agar tidur karena besok pagi mereka akan menyusul Afi. No, I'm not stopping here. Kembali pada Nasser dan si kakak beradik yang masih dalam perjalanan membawa Jabal. Sayangnya Jabal berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu menyerang Nasser. Setelah itu Jabal loncat dari mobil lalu kabur ke dalam hutan. Dengan cepat Nasser dan si kakak beradik langsung mengejar Jabal hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama sampai matahari mulai terbit. Nampaknya Nasser berpisah dengan si kakak beradik agar mempermudah pencarian Jabal. Di suatu waktu Nasser menemukan kaki seseorang yang ditutupi oleh dedaunan kering. Nasser yakin jika itu pasti Jabal dan ketika ia mendekat tiba-tiba pada akhirnya Nasser harus tewas di tangan Jabal. Setelah itu Jabal menghubungi seluruh pasukan melalui radio HT. Jabal meminta mereka agar masuk ke dalam hutan untuk memburu teman-teman Nasser yang lain. Adegan berpindah kepada Izik, Santiago, dan Ross yang baru bangun dari tidurnya. Entah kenapa tiba-tiba Santiago mencekik Izik dari belakang sampai membuatnya tewas. Kemudian Santiago melempar jasad Izik ke dalam jurang. Ross yang melihat itu semua, ia pun hanya terdiam. Sepertinya Ross beserta Santiago sudah saling kenal dan merencanakan sesuatu. Di balik itu, Afi dan rekannya sudah tiba di titik lokasi harta karun itu berada sesuai dengan arahan peta. Di sini, Afi mempekerjakan lagi 2 orang warga desa terdekat untuk menggalikan harta karun tersebut. Berpindah kepada si kakak beradik anak buah Afi yang kini berpapasan dengan pasukan tentara anak buah Jabal. Sebisa mungkin mereka berdua akan menghadapi pasukan Jabal hingga terjadilah pertempuran 2 lawan banyak. Di tengah pertempuran, si kakak yang memakai baju hitam nekat menyerang pasukan Jabal dari jarak dekat.
Meskipun dibantu oleh si adik yang menyerang dari jauh, tetap saja si kakak kewalahan dan membuatnya tertembak beberapa kali. Melihat kakaknya sekarat, si adik menjadi murka lalu ia pun membantai semua pasukan Jabal yang ada di sana. Setelah membantai mereka semua, si adik langsung membawa kakaknya ke bawah pohon. Di sini si adik meminta kakaknya agar bertahan sebab ia akan mengobatinya. Hingga ketika si adik akan pergi mengambil obat, tiba-tiba ternyata itu tembakan dari satu pasukan Jabal yang berhasil selamat dan pada akhirnya kedua kakak beradik itu harus gugur. Kini 4 orang anak buah Afi sudah gugur dan yang tersisa hanya tinggal 4 orang. Mereka tak lain adalah Afi dan rekannya yang sedang menggali harta karun. Sedangkan untuk 2 lagi yaitu Ross beserta Santiago yang kini sedang berjalan menyusuri hutan untuk menyusul Afi. Selang beberapa saat terlihat Afi yang dibantu oleh 2 warga lokal dan 1 rekannya berhasil menggali tanah harta karun. Namun ternyata di dalam tong itu tak ada uang Pablo Escobar, melainkan hanya ada beberapa tengkorak manusia. Di waktu yang sama tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan 2 warga lokal suruhan Afi. Sedangkan untuk Afi memang ia tidak tewas namun sialnya harus menginjak ranjau yang siap meledak jika dilepaskan. Barulah di sini Afi sadar kalau sedari awal mereka sudah dijebak oleh Ross. Karena kita tahu jika peta harta karun itu berasal dari Ross. Kemudian Afi memerintah 1 rekannya yang tersisa agar pergi sebelum ranjau yang ia injak meledak. Awalnya si rekan tak mau meninggalkan Afi, namun setelah Afi mengancam akan menembaknya, akhirnya si rekan pergi meninggalkan Afi sendirian. Di sisi lain dari kejauhan, Ross dan Santiago yang melihat ledakan tadi, mereka pun hanya tersenyum. Karena ternyata itu memang ulah dari mereka berdua. Ya no soy esa niña. Usted siempre va a ser esa niña para mí. Está muerta. Selanjutnya, Ross dan Santiago dibantu oleh warga lokal untuk menggali harta karun Pablo Escobar yang asli. Di sini, Ross dan Santiago berjanji akan memberikan semua uang itu kepada warga lokal karena kehidupan mereka sangatlah sengsara. Diberitahu juga kalau sebenarnya Ross dan Santiago ini adalah sepasang kekasih yang telah merencanakan itu semua. Adegan flashback ke awal film yang mana saat itu Vito ayah Ross sedang dikejar oleh para anak buah Afi untuk merebut peta harta karun. Ternyata sebelum ditangkap, Vito sempat menghubungi dulu Ross lalu menceritakan semuanya. Vito meminta Ross agar mengganti peta yang asli dengan peta palsu karena sekarang akan ada mafia yang mengincar peta tersebut. Setelah mendengar kabar kematian Vito, ayahnya, Ross menjadi murka lalu ia pun bekerja sama dengan Santiago sang pacar untuk menjebak para pelaku yang tak lain adalah Afi. Jadi sedari awal kita menyangka kalau Afi hanya sedang memanfaatkan Ross padahal faktanya itu terbalik. Karena Ross dan Santiago lah yang sebenarnya menjebak Afi beserta yang lain demi membalas kematian Vito sang ayah. Di akhir film memperlihatkan Afi yang didatangi oleh Jabal dan pasukannya. Dengan sengaja Afi tidak memberitahu Jabal kalau dirinya sedang menginjak ranjau. Hingga ketika Jabal dan yang lain mendekat, Afi langsung memeluk Jabal lalu mereka pun koat bersama. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.